Halo teman-teman semua, kita bersyukur hari ini kita ketemu kembali dalam program dari gereja kita yang disebut dengan Cinta. Cinta itu cerita, inspirasi, dan fakta. Kali ini ada seorang tamu kita, ya, seorang anak Tuhan yang berasal dari tempat yang jauh di ujung pandang Makassar, ya. Tapi saat ini dia sedang berada di tempat lain dan berkesempatan untuk bersama-sama share apa yang dia alami sebagai seorang anak Tuhan. Ya. Nah, ini saya mau kenalkan, beliau adalah Bapak Stephen Filmon Wongso. Halo Pak, apa Amin. kabar? Puji Tuhan, Pak Pastor Saud Saumiman. Terima kasih untuk pertemuan sore atau siang hari ini. Saya lagi di Belanda, Pak Saud. Oh, di Belanda sekarang ini ya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Aslinya kan Makassar ya. Boleh nggak Saya Pak? tinggal tahun awal saya lahir di Flores, tapi saya menikah dengan orang Makassar, istri saya Sonia. Oke. Kami bersyukur diberkati dengan kasih sayangnya, kami boleh menikmati kota Nijmegen. Sekarang ada di kota Nijmegen. Di Nijmegen ya. Ya, Holland. Ya. Oke, hari ini saya berkesempatan mengajak Pak Stephen ini mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia. Ya, tapi sebelumnya saya mau ajak kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih dengan kesempatan yang indah ini boleh bersama dengan Pak Stephen untuk bersama-sama share bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak Tuhan yang dikasihinya, Pak Stephen ini. Biarlah beliau akan menyaksikan kasih Tuhan yang dia alami, boleh jadi berkat buat kami semuanya dimanapun kami berada. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Oke Pak, kita mulai ya dengan dengan basa-basinya. Ya. Nah, Pak Stephen kan aslinya di Surabaya. Kira-kira apa saja yang Pak kan tinggalnya di Makassar. Lalu Ya. apa saja kegiatan Pak Stephen mungkin bisa diceritakan buat kita Oke, sekalian. baik. Terima kasih. Saya KTP-nya sampai sekarang masih di Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Istri, Surabaya. anak-anak semua di Makassar. Oh. Nah, saya bersyukur mendapat istri yang baik dari Makassar. Saya mau cerita sedikit satu the new season in my life, ya, satu sisi yang lain atau yang baru yang saya alami. Ya, saya sebagai businessman, saya juga melayani Tuhan. Kami punya beberapa kegiatan sosial di luar gereja ataupun di dalam gereja. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya diberkati dengan beberapa pekerjaan, ya, dan segala sesuatu sampai hari ini. Dan saya tidak bicara tentang background saya juga seperti Paulus mengatakan saya orang berdosa. Ya, tapi saya juga membangun tenda, maksudnya bekerja juga untuk mencukupi kehidupan kita sekeluarga, begitu Pak Saud. Ya, jadi di masa pandemik seperti sekarang ini, kira-kira bagaimana dengan pekerjaannya? Lancar-lancar? Pekerjaan sampai sekarang, puji Tuhan, saya baru kurangkan beberapa karyawan aja, tidak banyak sekali, tetapi karena mereka juga takut masuk kantor dan lain sebagainya, akhirnya mereka
sendiri yang mengundurkan diri. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk kita tetap mempunyai melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, begitu Pak Saud. Nah ini kan anak-anak Tuhan seringkali memiliki alasan ya, karena mereka bekerja, usaha, banyak pekerjaan, lalu mereka punya alasan, berbagai alasan lah untuk terlibat dalam pelayanan. Sekarang bagaimana caranya Pak Stephen kok bisa terlibat juga dalam pelayanan? Mengapa sampai demikian? Saya pertama sekali waktu di Flores, saya umur 20 tahun, 19 tahun papa saya meninggal. Oh. Lantas umur 20 saya mulai aktif di gereja dan saya terpilih menjadi dalam usia muda sekali menjadi ketua kelompok pemuda-pemudi yang kurang lebih dari satu gereja Protestan waktu itu di Gemit di ND itu kurang lebih ada 300-an anggota pemuda-pemudi. Ya, jadi saya belajar melayani sejak waktu masih muda belia. Jadi habis itu tahun 82 saat saya sudah umur 22 tahun saya meninggalkan kota kelahiran saya untuk merantau ke Jakarta. Dari Jakarta itulah saya mulai rajin ke gereja dan lain sebagainya. Tapi saya juga hidup jatuh bangun. Tapi akhirnya saya boleh dari Jakarta, saya hijrah ke Surabaya bersama adik saya, tinggal bersama adik saya di Surabaya. Dan di situ saya mulai lebih banyak mengenal Tuhan. Dan pada tahun 1990, waktu ada seminar Api Kemuliaan, waktu itu ada satu pastor dari Jerman, Reinhard Bonnke, dengan pastor Suzette Hattings. Mereka datang untuk bikin seminar Api Kemuliaan. Nah, di situ saya ditangkap Tuhan dalam satu seminar yang begitu hebat. Pertama kali ada 8.000 orang yang hadir. Di situ Pastor Suzette Hattings bernubuat bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil. Saya akan menginjil dari kota ke kota. Dan waktu itu saya nggak percaya karena saya masih nakal sekali. Gitu. Tetapi puji Tuhan, saya minta konfirmasi lewat Bible. Saya bilang, Tuhan, masa saya sih? No, Tuhan saya minta lewat Bible, Tuhan menubuatkan saya secara langsung. Lantas waktu saya buka, saya dapat di Matius 28, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Wah, saya kaget sekali. Besok pagi, itu malam hari saya mau tidur. Besok pagi saya bilang, Tuhan, saya orang nggak percaya. Tolong sekali lagi. Ini yang terakhir kali saya minta. Dan ternyata Tuhan jawab. Waktu saya buka Bible, saya dapat di Yesaya 41. Engkau hambaku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan demi kemenangan. Dan glory to glory. Dan saya nggak bisa apa-apa karena di situ saya nangis sekali. Saya bilang, Tuhan, masa saya sih kayak saya begini kok bisa gitu loh. Nggak percaya saya gitu. Tapi akhirnya itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya mulai belajar lewat organisasi Full Gospel Businessman Fellowship International, mulai ke Hagai, terus menerus ya belajar tentang firman Tuhan. Saya tidak sampai dalam satu pendidikan formal, terkecuali itu hal-hal yang demikian, tidak sampai pergi ke STT. Tetapi kami punya pelayanan dulu di Nongko Jajar, ya pelayanan demikian yang kami handle. Begitu. Oh, luar biasa. Ya. Di dalam pelayanan sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai tanda kutip sebagai seorang penginjil lah begitu ya, karena terlibat dalam pelayanan mengabarkan firman Tuhan. Kira-kira ada kesulitan-kesulitan yang pernah dialami oleh Pak Stephen? Oh, sering, itu biasa. Itu kan bagian daripada kehidupan.
Ada siang dan ada malam, ada susah, ada senang, ada sukacita, ada Ya, duka cita. Itu biasa sekali, Pak. Setelah kita mengalami itu, ya baru kita bisa mensyukuri bahwa kita masih boleh punya hidup sampai sekarang. Pasti ada, ya suka duka dalam pelayanan pasti ada. Ya, kami pernah membangun sama-sama panti asuhan sampai 60-70 orang ya. anak-anak panti. Tapi akhirnya saya juga mundur, saya tidak bersama-sama teman-teman lagi, saya memulai sesuatu yang baru, gitu loh. Pada waktu mundur ya mungkin merasa kecewa, mungkin merasa Tidak juga. Saya apa pikir ya masing-masing down. Ya. kita dipakai oleh Tuhan dengan fungsi, ada yang sebagai hidung, ada yang sebagai telinga, ada yang sebagai Ya, ya. jari, ibu jari, ada yang sebagai macam-macam, karena kita semua penting di hadapan Tuhan dan kita Ya. semua berutang kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa mencari kambing hitam atau kambing putih, tetapi kita benar-benar bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, kalau misalnya ada orang yang karena kecewa, karena mungkin mundur, bagaimana tips supaya dia bisa bangkit kembali? Kita harus berpikir, kalau menurut saya hanya firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Tadi Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita melepaskan semua pelayanan yang ada. ya. Ya tadi Pak Stephen cerita kan saat ini berada di Holland. Kira-kira ada acara apa nih di Holland? Saya datang ngecek kesehatan saya karena di Indonesia mengatakan waktu saya tanggal 1 Juli saya ada operasi limfoma di sini, parotis. Operasi parotis membengkak di sini, lantas diangkat di patologi, ternyata saya divonis ada limfoma T-cell. Lantas di profesor di Indonesia mengatakan tidak ada obat di Indonesia. Jadi saya coba berjuang untuk dapatkan visa ke Belanda, minta rekomendasi surat dokter dari Surabaya, rekomendasi surat dokter dari Nijmegen, Radboud, UMC, Nijmegen. Dan saya mendapatkan itu, saya dapatkan 1 tahun untuk periksa kesehatan di Radboud, UMC, Nijmegen. Nah, saya kemarin tanggal 6 dioperasi, lantas tanggal 6 Januari dioperasi, tanggal 19 ketemu dokternya bilang kamu harus menjalani kemoterapi. Tapi sebelum itu saya sampai di Belanda ini 28 November, tanggal 9 saya ketemu dokter cek darah apa semua, ternyata saya sehat. Darah saya bagus. Lantas kita langkah lebih maju, kita tes bone marrow dan PET scan. Ternyata bone marrow saya bagus sekali, darah bagus, semua bagus. Hanya di PET scan didapati di ketiak kanan dan di pipi atau di leher, saya nggak terlalu tahu persis di mana, ada 2 titik di PET scan itu. Dan dia bilang, you boleh cek lagi sekali operasi di ketiak kanan ini. Dioperasi, lantas di PET scan, di patologi lagi, ternyata memang masih ada sel-sel yang tidak baik yang saya tidak bisa gemahkan, yaitu limfoma itu. Ya, jadi saya punya prinsip, saya tidak mau memperkatakan apa yang ada di dalam tubuh saya, tetapi saya bilang saya datang, saya sehat dan saya cek kesehatan saya. Ada apa saya nggak mau tahu, karena semua Galatia 2 ayat 20 mengatakan hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus Kristus yang ada dalam kita. Dan ini semua bukan punya saya, semua belongs to Jesus Christ. Dan saya setelah tanggal 6 Januari dioperasi, tanggal 19 ketemu dokter bilang, you mesti masuk rumah sakit untuk kemoterapi. Akhirnya tanggal 21 saya masuk rumah sakit.
Dan saya 21. dipersiapkan untuk di kemoterapi. Tapi tanggal 22, 23 mereka monitor terus saya tidak jadi kemoterapi. Akhirnya tanggal 26 disuruh PET scan kali kedua. Iya. Dan 26 sore dokter datang ke ruangan saya, dia bilang, "Wah, you very unique." Saya tanya kenapa? Because you punya PET scan yang pertama sama yang kedua itu persis sama, like fotokopi. Dia tidak ada penyebaran di mana-mana, dia tetap di lokasi, satu di ketiak, satu di pipi atau di bawah sinilah kira-kira, nggak tahu. Dan very small. Kalau saya melakukan kemoterapi, ini merugikan ke kamu. Tapi kalau saya tidak, ini takutnya menyebar gitu. Saya bilang sama dokter, I already pray, and my friend, many friend in Amerika, in Holland, in Indonesia, pray together every day untuk supaya saya bisa sehat. Dan ternyata tanggal 26 itu dia minta ketemu sama istri saya dengan dokter family saya di Belanda. Dan tanggal 27 pagi jam 10 dia tanya bagaimana istri bisa datang. Oh bisa, saya bilang jam 4.15 kita ketemu. Dan jam 12 kurang seperempat, Suster Tamara datang kasih tahu Pak Stephen, kamu setelah diambil darah 5 cup darah di lengan saya, dia bilang kamu hari ini boleh pulang rumah, kamu tidak jadi kemoterapi. Wow, ini luar biasa. Saya bilang kan masih mau meeting dulu. Oh ya, nanti habis meeting kamu boleh pulang. Loh, saya dengar dokter bilang mungkin tanggal 28. Dia bilang no need, tidak perlu. Besok kamu bisa pulang. Hari ini juga kamu bisa pulang. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh-sungguh bahwa mujizat itu bisa terjadi atau sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar kuasa bilur Yesus Kristus itu telah menyembuhkan. Itu luar biasa. Saya dapat satu firman Tuhan yang mungkin menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi semua saudara-saudara yang nonton ini. Di dalam Matius 15 ayat 13 dikatakan, Yesus berkata, semua tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai ke akar-akar. Itu saya hafal sekali. Jadi tiap hari saya bilang, semua penyakit yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga dicabut sampai ke akar-akar di dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan itu terjadi, dan saya sampai sekarang semua orang heran, dokter heran, saya menjadi buah bibir di rumah sakit. Saya 6 hari di rumah sakit. Hari ke-7 saya mesti 6 hari ya. Ya, 6 hari di rumah sakit. Dan puji Tuhan saya dikatakan tidak perlu di kemoterapi. Tanggal 11 nanti, jadi 14 hari kemudian, nanti tanggal 11 Februari saya sudah dapat undangannya untuk ketemu lagi dokter, untuk mereka memberitahukan apa tindakan selanjutnya, karena mereka mencari terus bagaimana, karena mereka panel, ini rumah sakit besar sekali, mereka mencari dari sisi DNA saya. Jadi 14 hari itu mereka cek DNA saya, apakah jenis penyakit ini ada. Karena ini jarang sekali ada gitu. Dan obatnya ada, bukannya nggak ada. Tapi saya kasih tahu sama dokter, saya kasih tahu sama perawat-perawat, ini semua saya sudah dapatkan itu miracle from Lord Jesus Christ. Dia bilang, yes, I agree, is miracle. Jadi ini semua hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tiap hari saya memperkatakan itu Galatia 2 ayat 20. Kata aku, saya menggantikan nama saya. Hidupku, hidupnya Stephen, bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam. Jadi memperkatakan firman Tuhan itu mendatangkan berkat, mendatangkan kehidupan di dalam kehidupan kita. Begitu Pak Saud. Iya. Mungkin Puji sebagai Tuhan saya sehat. Saya kemarin bisa jalan 11.300 step. Ya, saya coba jalan-jalan di Belanda, di Nijmegen. Kemarin saya bisa jalan sampai kurang lebih 6 kilo lebih. Wah,
luar Tapi biasa. dalam kondisi udaranya dinginnya 3 derajat, 5 derajat kemarin. Tapi luar Salju, biasa, puji nama Tuhan. salju sana. Tidak ada, tidak ada salju. Tahun ini Oh. agak panas katanya. Gitu. Ya mungkin sebagai penutup ya, Ya. apa yang Pak Stephen boleh berikan sebagai penguatan buat orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami tanda kutip sakit, kesulitan, masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, supaya mereka boleh dikuatkan juga ketika mereka menghadapi berbagai persoalan. Ingat di dalam Galatia 2 ayat 20 itu. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita ini semua adalah miliknya Tuhan. Yesus Kristus, bukan apa-apa. Jadi saya sekarang merubah pola. Mau tidur, saya bilang, Tuhan, ini tubuhmu, jiwa dan roh ini mau tidur. Saya minta engkau menyertai dan ini adalah milik kepunyaan. Begitu pula mau makan, saya bilang, Tuhan, saya mau makan. Ini tubuhmu. Apa yang engkau suka makan, Tuhan, engkau yang memimpin saya untuk memilih makanan. Makan yang benar. Yeah. Jadi begitu pula dalam segala perkara. Begitu pula, dan lucunya sampai sekarang hari ini saya belum pernah dikasih obat sama dokter. Oh. Tidak ada obat yang masuk. Waktu operasi yang ada benjolan di ketiak itu, pulang hanya dikasih 6 biji Panadol atau paracetamol. Oh. Hanya itu aja. Tidak ada antibiotik dan lain sebagainya, nggak ada. Saya puji Tuhan, semua karena Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Ya. Dan sekarang saya dalam keadaan yang sangat sehat. Gitu. Ya oke, Pak Stephen ya. Baik, terima kasih Pak Saud. Tuhan memberkati, selamat melayani. Simpulkan dari pembicaraan kita ini sebentar ya, bahwa sebagai seorang yang sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam usaha, ya kita juga punya prioritas untuk bisa melayani Tuhan, seperti apa yang dikerjakan oleh Pak Stephen. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang melayani bukan berarti mereka melewati jalan lancar. Kadang ada kesulitan, termasuk juga sakit penyakit yang diderita gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kekuatan, Tuhan Maha Kasih, Tuhan memelihara, Tuhan dapat kerjakan apa saja asal kita berserah sepenuhnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Stephen kepada dia, kepada Tuhan. Dia boleh diizinkan Tuhan untuk sehat kembali. Kita doakan agar pertemuan-pertemuan yang akan datang juga mendapatkan berita yang baik, sehat walafiat, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita ini malam tahun baru, Imlek ya, di mana-mana gitu, di Holland mungkin ya. Ya saya mau ucapkan Pak Stephen ya, Kongsi Pak Cai. Kyong-hee lah ya. Kyong-hee, Kongsi Pak Cai. Ya, kalau Pak Cai itu Angpao Nalai. Ya. Oke. Boleh nggak Pak Stephen tutup dalam doa sebelum kita berpisah ya? Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Engkau Tuhan yang telah mati untuk kami. Oleh kuasa bilur Yesus Kristus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kesaksian hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Dan di dalam nama Yesus ada kehidupan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu, Pastor Saumiman Saud. Sehingga dia boleh lebih lagi menjadi berkat buat Amerika, buat Eropa, buat Asia, buat Australia, dan buat dunia ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ya. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati kita.